wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Famakbula absen 1, saya Deka absen 7. Kami akan menjelaskan tentang peradaban Indo-Cina. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada kondisi geografis. Tata letak Indo-Cina. Indo-Cina itu mirip tangan terbuka yang diulurkan Asia ke arah Lautan Pasifik. Pada sudut tenggara, benua yang masif itu dan setelah busur lekukan pegunungan Himalaya yang luar biasa itu terbentur pada julangan-julangan primer bagian selatan Cina. Ia membentang seperti kipas di antara rangkaian puncak yang tebal itu. Sungai besar yang berfungsi sebagai pembangun telah menumpahkan lumpur mereka. Sungai-sungai merah, Mekong, Menam, Salwen, dan Irrawaddy berdampingan turun dari wilayah penampungan air bersama di daerah Yunnan dan merambah jalan lalu mengembangkan delta masing-masing ke arah Laut Cina atau ke arah Laut Hindia. Mikrogeografi wilayah-wilayah Indonesia. Yang pertama ada Tonkin. Di bagian dalam wilayah luas itu, negeri-negeri alami terbentuk dengan sifat-sifat khasnya masing-masing yang sejak awal telah merupakan petanda tentang nasib manusia selanjutnya. Delta Tonkin memang sempit, tetapi kaya berkat lumpur yang diendapkan Sungai Merah dari rangkaian pegunungan yang mengitarinya secara ketat. Sayangnya, sungai yang pembangun itu juga sungai perusak. Debit airnya dapat berubah dengan keganasan luar biasa dari 500 meter persegi pada air surut dapat menjadi 35 meter persegi pada masa-masa pasang yang paling tinggi. Yang kedua ada hulu Sungai Mekong. Hulu Sungai Mekong terdapat di wilayah Tiongkok, di mana Sungai Mekong dikenal sebagai sungai lancang yang mencakup 24% dari total cekungan Mekong. Ketika ada hilir Sungai Mekong. Hilir Sungai Mekong di wilayah perbatasan antara Tiongkok dan Republik Demokratik Rakyat Laos. Yang keempat ada Danau Tinggi Tibet Lembah atau Sungai Mekong. Dataran tinggi Tibet terletak di ketinggian 5.160 meter di atas permukaan laut, membentang seluas 2,5 juta kilometer persegi. Dataran tinggi ini merupakan sumber Sungai Mekong dan wilayah dengan gletser terpadat di dunia. Lalu yang kelima ada daerah Tiga Sungai. Wilayah pegunungan terjal di Tiongkok, tempat Sungai Mekong mengalir berdampingan dengan dua sungai besar lainnya di wilayah Salwen dan Yangtze. Terpisah dari sungai-sungai lain oleh pegunungan tinggi, Sungai Mekong mengalir melalui jurang yang dalam tanpa anak sungai yang signifikan di bentangan ini. Lalu yang keenam ada Cekungan Lancang, terletak di selatan daerah Tiga Sungai. Dataran tinggi dan dataran tinggi di Tiongkok ini masih relatif tinggi, 2.000 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut, bertransisi ke wilayah tengah dan dataran rendah seiring aliran Sungai Mekong yang menuruni gradian curam dan semakin melebar. Lalu yang terakhir ada Cekungan Hilir Sungai Mekong. Nah, secara fungsional terbagi menjadi 4 wilayah geografis dengan total luas daerah tangkapan air sekitar 571.000 km persegi. Cekungan ini sudah mencakup sebagian besar wilayah timur Laut Thailand, hampir seluruh wilayah Republik Demokratik Rakyat Laos dan Kamboja, dan ujung selatan Vietnam. Berikutnya yaitu munculnya peradaban Indo-Cina. Peradaban Indo-Cina dibagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu Kerajaan Van Lang yang terletak di Vietnam dan menjadi kerajaan tertua yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja King Dongfong dari dinasti Hong Bang yang diyakini berdiri dari sekitar tahun 2879 sebelum Masehi hingga 258 sebelum Masehi, dan diperkirakan berpusat di sekitar delta Sungai Merah. Akhir dari kerajaan Van Lang yaitu ketika panglima perang yang memimpin bangsa Aulak bernama Tupan
yang berambisi menaklukkan kerajaan Van Lang dan mendirikan kerajaan Aulak. Bukti peninggalannya yaitu ada Dongson Culture. Bangsa masyarakat Van Lang diyakini sebagai bagian dari kebudayaan Dongson yang terkenal dengan keahliannya dalam membuat benda-benda perunggu. Yang kedua yaitu Nekara, adalah genderang perunggu yang digunakan dalam berbagai upacara keagamaan dan sosial serta sebagai alat musik. Berikutnya yaitu dinasti Trenyu. Setelah menaklukkan Van Lang, dinasti Trenyu dari Cina menguasai sebagian besar wilayah Vietnam Utara dan Tengah pada abad kedua sebelum Masehi. Dipimpin oleh Zhao To, seorang jenderal dinasti Qing yang memisahkan diri, mendeklarasikan kemerdekaan Nenyu saat dinasti Qing runtuh pada tahun 206 sebelum Masehi. Terdapat perbedaan pandangan mengenai dinasti Trenyu dalam sejarah Vietnam, terutama terkait dengan klaim bahwa Nenyu adalah bagian dari sejarah Vietnam. Akhir dari dinasti Trenyu yaitu pada tahun 206 sebelum Masehi, dinasti Qing akhirnya runtuh dan Tiongkok kembali terpecah hingga akhirnya disatukan kembali di bawah dinasti Han. Bukti peninggalannya yaitu ada dua. Yang pertama, makam Kaisar Qin Shi Huang terletak di kaki Gunung Li. Makam Kaisar pertama Tiongkok ini merupakan kompleks besar yang belum sepenuhnya digali. Yang kedua yaitu benteng kerajaan Tang Long, merupakan pusat kekuasaan dinasti Trenyu dan bekas ibu kota Vietnam. Benteng ini menjadi saksi bisu sejarah penting dan memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Berikutnya yaitu periode kedua ada 4 kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Champa, kerajaan kuno yang pernah menguasai wilayah Vietnam bagian selatan antara abad kedua hingga abad ke-19. Kerajaan Champa terletak di wilayah yang sekarang merupakan Vietnam bagian tengah dan selatan. Penguasa kerajaan Champa pertama yang namanya diketahui secara pasti dan tertulis yaitu Bhadravarman I yang memerintah antara tahun 380 hingga 413 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh etnis Cham dan memiliki budaya yang dipengaruhi oleh India serta agama Hindu dan Buddha. Dalam perkembangannya, Champa juga menjadi kerajaan Islam dan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk dalam proses Islamisasi di Jawa. Akhir dari kerajaan Champa yaitu runtuh pada tahun 1832 setelah diserang dan ditaklukkan oleh Kaisar Minh Mang dari dinasti Nguyen Vietnam. Peninggalannya yaitu Maison Sanctuary yang merupakan peninggalan bekas ibu kota kerajaan Champa. Yang kedua, Candi Ponagar, candi yang terletak di kota Kautara, sekarang Nha Trang, Vietnam. Candi ini didedikasikan untuk Dewi Ponagar yang dianggap sebagai pelindung bangsa Cham. Yang ketiga yaitu Top Doi Tower, menara kembar yang terletak di Quy Non. Ini dipercaya sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka kerajaan. Yang kedua yaitu Dai Viet. Setelah berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Cina pada abad ke-10, Vietnam mendirikan kerajaan Dai Viet dengan kaisar pertama adalah Li Taito pada tahun 1009 hingga 1225 dari dinasti Li yang memindahkan ibu kota ke Thăng Long, sekarang Hanoi, pada tahun 1010. Dinasti ini terkenal karena masa kejayaannya dalam bidang ekonomi, budaya, dan militer. Kemudian dinasti Nguyen adalah dinasti terakhir yang memerintah Vietnam. Kaisar terakhir adalah Bảo Đại yang turun tahta pada tahun 1945. Untuk Vietnam, pada dua periode sejarah yaitu dari tahun 1504 hingga 1400 dan dari tahun 1428 hingga 1804. Akhirnya ditandai dengan perpecahan internal akibat perebutan kekuasaan antara dinasti Tran dan Ho dan intervensi kekuatan asing terutama dari dinasti Ming Tiongkok dan kemudian Prancis. Peninggalannya yaitu Quil Bakma dan Vai Phuc dan Quil Din dan Li Kings. Yang ketiga yaitu Kerajaan Khmer. Kerajaan besar yang pernah berdiri di Asia Tenggara, berpusat di wilayah yang sekarang adalah Kamboja. Wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar wilayah Indochina termasuk sebagian Thailand, Laos, dan Vietnam. Kerajaan Khmer didirikan oleh Jayavarman II pada tahun 802 Masehi. Ia mempersatukan wilayah-wilayah kecil di Kamboja dan mendirikan ibu kota di Angkor.
Kerajaan Khmer mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-11 hingga ke-13 dengan pembangunan Angkor Wat oleh Suryavarman II dan Angkor Thom serta Bayon oleh Jayavarman VI. Akhir dari kerajaan Khmer mulai mengalami kemunduran setelah perang dengan kerajaan Ayutthaya dari Thailand pada tahun 1431. Angkor ditaklukkan oleh Ayutthaya dan ibu kota kerajaan dipindahkan ke Phnom Penh. Peninggalannya yaitu Angkor Wat yang berarti kuil Hindu yang dibangun pada abad ke-12 didedikasikan untuk Dewa Wisnu, dan Angkor Thom bekas ibu kota kerajaan Khmer yang di dalamnya terdapat Candi Bayon. Kerajaan terakhir yaitu Kerajaan Lansang berdiri pada tahun 1354. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Phang pada tahun 1954 hingga 1985. Wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar wilayah Laos saat ini, serta sebagian Thailand Utara dan Timur. Puncak kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Raja Solikna Phongsa, juga dikenal sebagai Sulia Phongsa, yang memerintah dari tahun 1637 hingga 1694, yang dibuktikan dengan kemakmuran dan penegakan hukum yang ketat, menjadikannya salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara pada masanya. Akhir dari kerajaan Lansang yaitu pada tahun 1560, ibu kotanya dipindahkan ke Vientiane untuk memperkuat pertahanan melawan Burma. Kemudian pada tahun 1707, kerajaan Lansang mulai melemah setelah serangan Burma dan akhirnya terbagi menjadi 3 kerajaan regional, yaitu Kerajaan Vientiane, Kerajaan Luang Prabang, dan Kerajaan Champasak. Peninggalannya yaitu Wat Sing Tong di Luang Prabang, yang merupakan vihara penting dengan arsitektur khas Laos. Kedua, Patat Luang di Vientiane, sebuah stupa emas yang menjadi simbol nasional Laos. Berikutnya ada dampak sosial, dampak ekonomi, dampak budaya dari peradaban Indochina. Yang pertama yaitu ada dampak ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam untuk ekspor langsung merupakan tujuan utama semua investasi Prancis, dengan beras, batu bara, mineral langka, dan kemudian karet sebagai produk utamanya. Doumer dan para penerusnya hingga menjelang Perang Dunia II tidak tertarik untuk memajukan industri yang terbatas pada produksi barang-barang untuk konsumsi lokal langsung. Pada pergantian abad ke-20, industri otomotif yang berkembang di Prancis mengakibatkan pertumbuhan industri karet di Indochina Prancis, dan perkebunan dibangun di seluruh koloni, terutama di Annam dan Cochin, Cina. Keberhasilan perkebunan karet di Indochina mengakibatkan peningkatan investasi koloni oleh berbagai perusahaan. Lalu ada dampak sosial dari eksploitasi ekonomi. Yang pertama yaitu ada kesenjangan ekonomi. Elit pro-Prancis kaya, sementara petani menderita pajak tinggi. Yang kedua, gerakan nasionalis awal. Munculnya kelompok seperti Vietnam Quoc dan Dang yang terinspirasi oleh revolusi Tiongkok. Lalu dampak sosial yang pertama ada ketidakpuasan dan kehilangan harapan. Setelah Perang Dunia I, banyak pria Indochina yang membantu Prancis di Eropa kembali ke kampung halaman dengan harapan mendapatkan perubahan dan status yang lebih baik. Namun mereka justru disambut dengan penghinaan dan kembali ke masyarakat kolonial dengan hubungan tuan rakyat. Yang kedua ada perubahan struktur sosial. Kebijakan kolonial Prancis memicu ketegangan etnis dan sosial, serta menciptakan sistem hierarkis yang menguntungkan warga Prancis dan sekelompok kecil elit lokal, sehingga memperburuk kesenjangan sosial. Lalu ada dampak budaya terhadap tradisi dan komunitas lokal. Modernisasi di Indochina membawa dampak yang beragam terhadap tradisi dan komunitas lokal. Proses modernisasi yang didorong oleh globalisasi, industrialisasi, dan kemajuan teknologi memaksa komunitas lokal untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru. Modernisasi mendorong modifikasi tradisi lokal,
terutama dalam hal upacara, ritual, dan praktik budaya. Modernisasi dan globalisasi juga mendorong komodifikasi budaya, di mana tradisi dan seni lokal diubah menjadi produk komersial yang dijual untuk pariwisata atau pasar global. Komodifikasi ini dapat dilihat dalam pengembangan pariwisata budaya di Laos, Kamboja, dan Vietnam. Itu dia penjelasan tentang peradaban Indochina dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.